Jangan ada rekayasa. Dari awal saya sampaikan tidak mau saya. Kita ingin merubah, Pak. Tidak ada yang mengatur kan itu panen 2 minggu. Siapapun orangnya berada bersama saya. Karena kalau panen 2 minggu, Pak, orang besar makannya rakus, adiknya besar tidak bisa. Gara-gara ada kakaknya. Bapak tidak berhasil, Bapak pencuri di kebun sendiri. Buah mentah Bapak ambil. Sekarang yang kita mau nih sekarang, Pak, adalah kita harus berbuat yang betul. Ada pohon, ada buah, ada ton. Yang dilakukan sekarang adalah ada ton. Kemana buahnya? Iya. Itu yang saya maunya. Sekarang saya sebagai pensiunan di kelapa sawit, Pak. Saya ingin petani itu jaya. Siap, betul itu, Pak. Kalau dapat 3 ton, Pak, berapa memang? Kali 3.000, Pak. 9 juta, Pak. Baru 1 hektar. Kalau orang 20 sampai 100 dibilang kemarin itu. Saya 5 hektar aja berapa bisa menjengkolkan anak saya jadi spesialis. Mantap jiwa. Saya hanya petani sawit harus jaya, Pak. Bukan kita ini harus berubah, Bapak. Saya betul-betul kadang-kadang saya marah kepada diri saya. Kenapa petani sawit itu miskin? 1 hektar aja, Pak, bisa dari 10 juta, Pak. Makasih, Pak. Saya hanya sedikit ini aja sebagai spot supaya Bapak-Bapak itu motivasi, Pak, ya. Sebagai motivasi, Pak, luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sebentar saya lanjutkan dulu ya. Jadi 3 ton per hektar. Target kita ada di dengan Pornas ini, harapannya dengan SOP yang saya sampaikan tadi, Pak. Dengan SOP yang saya sampaikan tadi adalah targetnya menjaga itu tadi, Pak. Bagaimana potensi manggar itu jadi manggar. Kemudian setelah jadi manggar, Pak, itu harapan saya nanti karena peningkatan otomatis akan sendirinya. Ketika semua ideal kan, Pak. Setiap ini harusnya muncul manggar nih. Karena tidak ideal dia tidak jadi. Kalaupun jadi, biasanya gabuk, Pak. Gabuk itu sudah melewati satu fase di mana bulir itu jadi buah kan, bunga jadi buah. Nah, yang terakhir adalah setelah jadi buah, oke, mungkin dihajar dengan produk-produk tertentu, akhirnya jadilah buah. Terpaksa dia, Pak. Terpaksa dia jadi buah, tapi buah yang tidak maksimal. Contohnya itu tadi, tak ada minyaknya, Pak. Tidak ada minyaknya, terus ininya kecil, ibaratnya tidak sesuai kan begitu. Nah, peningkatan itu saya tidak bicara peningkatan, tapi itu akan otomatis jadi peningkatan ketika semua itu terwujud, Pak. Jadi sudahlah, Pak. Selama ini kita tuh mungkin bingung dengan ini kenapa lah ini kok cuma hasil sekian dan hasil sekian. Kita kan kadang pikirannya hasil sporadis, Pak. Oh, pakai ini gitu. Padahal tugas kita itu tadi, kami memberikan solusi bahwa ayo, Pak, gitu. Kurangi dulu kimianya, banyak soil treatment. Itu masih banyak, Pak, pupuk sampai yang 6 bulan itu masih banyak. Setidaknya itu dulu, Pornasnya dipakai. Nah, gitu. Artinya kami menawarkan produk ini tidak tanpa alasan gitu, Pak. Alasan kami adalah itu, begitu, Pak, ya. Ya, alasannya seperti itu. Kemudian satu lagi ada pertanyaan, selama ini banyak produk yang menawarkan begitu di aplikasi peningkatannya langsung luar biasa, Pak.
Tapi saya yakin awal nih panen langsung bet gitu kan, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun lah paling lama, itu setiap panen langsung meningkat tinggi kan gitu kan. Tapi setelah itu Trek. 10 tahun atau bahkan sampai mati tidak ada buahnya Pak. Itu tergantung Pak, tergantung daripada kita panen. Kalau panennya botol, biar dikasih pupuk apa bagaimanapun, dia tidak berbuah. Jangan gini, dipertimbangkan. Boleh ditanya Pak Penyuluh atau mungkin para ahli pertanian selama ini bahwa tanaman apapun, satu produk Pak, setiap produk dibuat itu punya kepentingan Pak. Kepentingan utamanya adalah bisnis. Kami di AWM, kami memang berbisnis Pak. Tapi kami tidak mau berbisnis kotor yang akan saya sampaikan. Saya bisa saja Pak buat hormon yang paling bagus, bisa Pak. Dalam 1 tahun mau berapa tandan keluar gitu. Orang kami sudah nemu gitu loh Pak caranya gitu loh. Tapi apalah artinya saya bisa membuahkan banyak dalam 1 tahun Pak. Tapi tahun kedua buahnya sedikit-sedikit trek sampai akhirnya mandul Pak. Karena booster itu Pak. Bahasa paling sederhananya adalah booster. Itu bahaya. Itu sangat bahaya sekali. Kalau manusia tuh kena Pak ginjalnya loh Pak. Di Brahma kan gengsi itu. Jantung semua dipompa. Kan lu dipompa. Tanaman juga begitu. Nah, maka dari itu AWM Pornas ini produk yang disetting masif tapi realistis Pak. Kita setting masif tapi realistis untuk sustainability bisnis kami, sustainability juga hasil dari petani. Karena kami yakin ketika saya buat pupuk, kami buat pupuk, tujuan kami adalah petani, market kami adalah petani, berarti petani yang harus kami jaga Pak. Bagaimana mungkin saya membunuh market saya sendiri? Itu prinsip kami di AWM. Begitu juga dengan petani kelapa sawit, ini potensinya sangat besar. Petani luas semua lahannya. Itulah, inilah makanya kami mati-matian Pak membangun formula, tidak hanya formulanya saja. Kalau saya Bapak suruh bikin, baca ada kau bikin pupuk yang sekarang aplikasi besok panen, tidak bisa Pak. Artinya bagaimana dalam awal ini kamu bisa seperti yang lain-lain itulah. Ada yang merek ABC itu di luar gitu. Bisa Pak. Tim R&D kami sangat bisa dan itu sangat mudah. Pak Penyuluh aja bisa itu bikin. Tapi apa jadinya Pak? Apa Bapak mau kami tipu Pak? Yang penting Bapak RO, yang penting Bapak Black Diamond, tapi tanaman Bapak mati, mau Pak? Jangan Pak. Kita masif aja. Kita bisnis untuk jangka panjang, untuk sustainability. Pupuk Pornas itu bukan banyaknya, rutin. Kalau mungkin tadi cuma berapa pokok 300 batang itu kan gampang aja, bisa dikerjain sendiri, ya kan gitu. Nah kalau yang punya 100, 200 sampai ribuan hektar itu, kalau misalnya sebulan 2 kali, ya kan mumpuk aja, ya kan, kira-kira tuh gimana, ya kan gitu, kan tidak mungkin dalam yang luas. Nah itu yang saya tanya, yang Soliris tadi itu maunya kan berapa hari sekali rotasinya, ya kan? Nah, yang kalau saya tuh aplikasi kan yang pertama itu sebulan. Kemudian berikutnya sebulan-sebulan, itu pun sudah susah orang ngerjain, ya kan? Kira-kira kalau misalnya dibikin 2 bulan, 3 bulan sekali, aplikasinya gimana dengan pupuk kita itu? Oke, jadi pertanyaannya langsung ke teknis pemupukannya Pak. Iya, artinya kan maunya petani sawit itu kan intervalnya sepanjang mungkin ya kan. Tapi hasilnya semaksimal mungkin kan begitu. Hukum ekonomi. Mantap. Gitu ya. Aku nilai tahu Pak. Iya. Biaya produksi pasti terkait dengan tenaga sama pupuknya itu sendiri. Harga pupuk ditambah dengan tenaga itulah ketemulah HPP kan begitu. Sama modal lah masuk ke modal gitu. Jadi saran saya secara teknis biasanya selama ini bagaimana Pak? Dengan Pornas yang sebelumnya. Nah kalau sekarang ini ya, yang saya aplikasi itu kurang lebih dosisnya sama. Cuma kalau beliau kan 2 minggu sekali di 2 bulan pertama, ya kan? 4 kali. Jadi 4 kali. Ya. Kalau saya itu di bulan pertama itu langsung dosis saya naikkan 3 kali. Cuma berikutnya itu ada yang sebulan saya coba, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Sekali maksudnya. Nah, dan ada juga yang saya coba itu yang campur kimia.
1 kilo, ya kan? Nah, dari hasilnya itu saya bilang itu yang pakai kimia itu masih tetap lebih banyak. Ya. Ya kan, karena yang pernah saya sampaikan itu kan kandungan K kita itu kan dari daftar itu kan kecil, ya kan, makanya pernah saya tanya itu sumbernya itu. Nah, mungkin biar yang lain bisa jelas kemana dapat sumber K itu, mungkin kita dijelasin lagi. Oke, iya Pak. Jadi ada satu hal juga kaitannya dengan kembali lagi ke media tanam, bahwa ketika kita melakukan pemupukan dengan interval yang selalu diulang, dengan nutrisi atau dengan pupuk yang sama juga kita diulang, istilahnya ada edik Pak. Kalau saya sampaikan itu, tanah itu juga ada sifat adiknya, adiktif, ya gitu. Jadi ya kembali lagi adiktif itu kecanduan. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tadi, selain mikrobial yang memang sudah langka, kemudian struktur kontur tanah itu juga berbeda, tingkat penyimpanan air juga berbeda. Itulah yang menyebabkan itu, gitu ya. Makanya saya sampaikan tadi, ketika menggunakan Pornas, kita memang butuh kesabaran, butuh waktu, butuh tenaga, gitu ya. Tapi ini semua kembali keputusan itu ada di kalau ngomong sawit ini kita sudah bilang pengusaha Pak, bukan lagi petani biasa. Yang pengusaha ini dia punya target bisnis, pastinya kan begitu. Secara hitung-hitungan bisnis, punya hitungan bisnis tersendiri pastinya. Dengan aplikasi ini saya bisa dapat hasil sekian. Yang saya sampaikan di awal tadi, saya lebih menyampaikan hal-hal yang sifatnya kualitatif Pak. Artinya ketika buah, sederhana saja, ketika manggarnya nanti lebih optimal, tumbuh semua jadi manggar semua dan jadi buah semua, itu pasti hasilnya lebih banyak itu. Itulah. Tapi untuk menuju ke situ, karena kita sudah berada seperti Bu sampaikan, kita berada di tengah-tengah nih Pak, gitu ya. Saya nggak menyalahkan jenengan juga. Keputusan saya kembalikan jenengan. Kepentingan Anda, kepentingan sampean itu adalah bagaimana sawit ini. Oh, aku udah pajak gaji karyawan nih kalau ini hasilnya ini, kan gitu kan? It's okay Pak, monggo Pak. Tapi saran saya tetap dimasukkan pelan-pelan, tetap dimasukkan, kan begitu. Pakai kimia nih 1 kilo, selama itu masih bisa menopang kebutuhan Anda dan kepentingan Anda, nggak apa-apa. Saya cuma bisa menyarankan bahwa satu saja Pak, kalaupun Anda pakai kimia jangan banyak-banyak, dikit bayar, dikit-dikit cari yang paling murah, setermanya masukkan. Dan saya Pak, Nah itulah. Pak Haji, itu minta tolong. Satu pohon itu kelapa sawit hanya 2.400, tidak sampai 1 kilo. Kalau bilang mahal Pornas, bohong. Ini contohnya, 300.000 dibagi 125 pohon, 2.400. Kalau saya hitungannya cuma 2.000, bukan 2.400. Ya kalau 2.000 lebih murah lagi. Makanya itu. saya bilang, kalau kita Makanya kita mendapatkan kan hasil minta 3 ton, rotasinya itu. Betul. Kunci kan di rotasi, Iya. ya kan? Berapa hari sekali, ya kan? Iya. Karena kalau dulu kan ada juga pupuk seliris, ya kan itu, yang kapsul itu yang baterai pernah saya pakai. Kemudian tadi seperti Bapak bilang itu di pupuk itu Biotrend, saya sebut saja. Ya, nggak Itu apa-apa. kalau misalnya kita mau ngabisin tanaman pakai Biotrend, itu buah tuh akan kuat. Wah, gitu Pak ya. Iya. Biasanya tuh pas di mau apa replanting, Ya, nah itu. Iya. Nah, sekarang itu rotasi. Iya. Oke, lanjut dulu. Oke, monggo. Jadi sambil dilanjut ya. Jadi benar. Sekarang karena saya pikir kalau sudah tanya teknis berarti kan sudah paham dasarnya ya Dok ya. Sudah paham dasarnya. Iya. Oke. Soil treatment biasanya dalam dosis yang kami sampaikan bahwa 1 bungkus atau 1 kilo, kemasan 1 kilo itu bisa untuk 100 sampai 150 liter air. Sekali lagi Pak, kembali lagi dosis Pornas itu yang kami sampaikan adalah dosis minimum. Kalau mau dipekatkan lagi, tentu insya Allah lebih maksimal lagi, maksudnya kan begitu. Pencampurannya juga begitu, gitu. Intervalnya Pak, kalau Bapak tanya interval, Bapak targetnya apa Pak? Black Diamond.
Apa sawitnya Pak? Bapak pilih nih. Oh dua-duanya. Oke, jangan egois Pak. Nah, karena kan kita mitra Siap. kita semua itu kan nggak punya yang besar-besar, ya Iya. kan petani kita itu, Betul. gitu. Ya, oke. Jadi Pak Surya, berarti kita sepakat dulu nih Pak. Kita bahas asas manfaat ya Pak ya. Oke. Kita bahas asas manfaat nih Pak. Kami juga akan sampaikan asas manfaat. Gitu. Walaupun pada intinya kalau kita ngomong sama bisnis, Bapak ordernya banyak, saya lebih untung Pak. Kan begitu. Tapi kita coba bahas asas manfaat Pak ya. Soil treatment 1 kilo bisa untuk 100 sampai dengan 150 liter air. Dikocorkan pada satu tanaman sawit 1 sampai 2 liter. Bagaimana kalau 5 liter Pak? Boleh. Kan gitu. Ya boleh gitu. Apakah boleh? Ya boleh. Jawabannya gitu. Kemudian 1 kilo itu dijadikan 50 liter air. Apakah boleh? Boleh saja Pak. Semakin bakat semakin bagus. Kan RU-nya makin banyak nanti Pak. Ini kalau ngomong ke situ Pak ya. Iya, tahu. Secara asas manfaat, tentu semakin pakat semakin manfaat Pak. Kan gitu. Interval, Bapak mau pupuk 3 bulan, bisa Pak. Secara budidaya aman, nutrisi masih tetap terjaga. Untuk peningkatan hasil, ya dipekatkan, interval diperpendek lagi Pak. Sederhananya begitu. Betul Bang ya? Iya. Oh iya. Iya. Jadi artinya gini, bahwa maka kenapa kalau pupuk kimia saya nggak berani Pak bilang seperti itu. Karena untuk Pornas kita nggak punya. Saya jamin pakai Pornas sepekat apapun tidak akan membooster sehingga akan menjadi track tanaman. Itu Pak, jaminan saya itu Pak. Tidak trek. Tidak track dalam artian tidak mandul Pak ya. Bukan Pak, tidak trek kalau kita pakai- Ya, kan ada dua. Terus, Oke. bukan trek itu ada kata-kata dua Pak. Dua, iya. Ada buah habis, Iya. ada buah itu. Jadi Iya. jangan dikategorikan trek. Siap. Trek itu kalau di dalam kelapa sawit buah habis. Mm-mm. Nah, kalau kita pakai bonus tidak akan trek. Tidak ada track Pak ya. Wah sepanjang tahun Pak ya. Sepanjang terus Sepanjang karena tahun. bunga jantan keluar dia loyo Pak. Ya. Karena ada makanan. Iya. Tapi dia kalau dia ngaceng tidak ada makanan. Iya. Tidak ada makanan. Kalau ngaceng dia. Masuk Pak kok. Ngaceng dia Pak. Iya, Jadi iya. ada makanan. Tapi kalau dikasih makanan terus 1 bulan sekali dia loyo Iya. Pak. Iya. Ya, intinya begitu. Secara aplikasi, secara interval saya sarankan maksimal untuk awal Pak. Untuk awal nanti Bapak coba Pornas Lay kita di 3 bulan maksimal Pak. Kalau intervalnya Pak ya, jangan diperpanjang dulu. Oh iya, saya ada Iya. plan nyarap 4 bulan. Ya, jangan di 4 bulan, di 3 bulan dulu Mas ya. Ya, standar saja dulu, di 3 bulan sekali. Kombinasikan bebas Pak. Semakin pekat semakin bagus. Jangan takut overdosis Pak. Secara ekonomi mantap jiwa kan. Jadi kemudian kalau di kemarau, Disiram di ini aja. nggak apa-apa saya. Ya. Boleh. Tapi saran saya cukup biar menghemat pekerjaan Pak. Biar menghemat pekerjaan disiramkan di media, di tanah aja. Tanah saja. Kan kaitannya dengan pupuk penguraian itu tadi. 5 liter. Iya. Saya tuang aja di ininya, di pelepahnya. Oh, gitu. Cepat sekali Pak. Kalau Cepat. di tanah masih banyak waktu. Iya. Kalau di ini dia tidak terbuang lagi ke Siap. Di batang saya Pak. Iya. Kalau buang di tanah jelek Pak. Iya. Tanah jelek. Oke, siap. Di batang Oke. bagus. Oke. Jadi ada dua orientasinya tadi. Orientasi yang pertama ada orientasi yang pertama tadi penguraian pupuk yang sisa kan gitu. Pastikan residu yang mengendap lah ya. Yang residu terurai, ketika residu itu terurai, mikrobial akan tumbuh lagi di sana. Di tanah. Karena satu hal penting Pak yang nggak perlu di tanaman, semua tanaman apapun ada hubungan simbiosis mutualisme antara akar dan mikroba Pak. Coba di tanah. Betul Pak penyuluh? Jadi akar mengeluarkan enzim tertentu yang bermanfaat untuk mikroba. Mikroba pun demikian. Dia menghasilkan. Mikroba akan menjadi stimulan beberapa hara yang dibutuhkan oleh akar. Kan begitu. Biar. Pengikatan pertukaran KTK ion kation. Oke. Jadi kembali lagi kalau tanya interval dan dosis
saya kembalikan ke Anda, Pak. Saran saya, jangan lebih dari 3 bulan intervalnya. Oke, betul. Jangan dulu, Pak. Cocok. Oke, cocok, Pak ya. Cocok. Sudah dilakukan terus, Pak. Coba saya bilang 2 bulan tadi, Pak. Coba cocok lagi, Pak ya. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan kita coba. Iya. Tapi saran saya idealnya Yang 2 lebih bagus. ya 3 bulan, jangan lebih dari 3 bulan, Pak. Untuk di kemarau. Iya. 2 bulan bagus. 1 bulan lebih bagus lagi, Pak. Bagus dua-duanya tuh, Pak. Tapi tahap Iya. pertama Pak bagaimana Pak? Kenapa? Tahap pertama Pak bisa pakai yang 2 campur tadi yang kan kita kalau